Angkatkanlah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersekutu dalam nama Tuhan. Dan walaupun kami berada di tempat berbeda, tetapi kami disatukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyatukan hati, merenungkan firman Tuhan maupun melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua, sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan doa malam kita. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengajak malam hari ini untuk merenungkan sebuah perenungan, judulnya Jangan Salah Kata, Bahaya. Dengan tanda seru, ya. Jangan salah kata, bahaya. Jadi kali ini mari kita akan merenungkan tentang kata-kata atau perkataan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat ucapan Tuhan Yesus yang didokumentasikan di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Karena sifatnya renungan singkat, memang sengaja renungan ini tidak panjang, saudara ya. Tapi itu pun ada teman yang mengatakan panjang, bukan? Kalau menurut saya sebetulnya kurang panjang ya. Ini bukan khotbah tapi renungan singkat saja mengiringi doa malam kita ini. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 36 berkata, ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara-saudara, ini perikop ini sebetulnya berbicara mengenai
Tuhan Yesus dan Beelzebul. Jadi ada musuh-musuh Tuhan, orang-orang yang selalu menyerang Tuhan Yesus waktu itu, menyerang dengan kata-kata, dan nanti pada akhirnya mereka itu juga yang menyerang dengan fisik dan menyalibkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak kalah, Tuhan menang, karena kemenangan Tuhan justru bukan hanya atas mereka itu hanya dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menggenapkan rencana Tuhan. Jadi kita ingat bahwa kuasa kegelapan itu seringkali justru rencana kuasa kegelapan itu diubahkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi penggenapan rencana Tuhan. Nah, antara lain penyaliban Tuhan Yesus ini kan sebetulnya didasari kebencian, dan ada yang disebut roh kebencian, jangan salah itu. Jadi digerakkan oleh kuasa kegelapan pasti. Nah, hanya di dalam bagian Alkitab yang kita baca ini bukan sekedar berbicara mengenai Beelzebul. Beelzebul itu jenis roh yang dikenal di Timur Tengah waktu itu ya. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus membahas tentang perkataan atau kata-kata. Dan tidak main-main, ini pernyataan ini berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Bisa merasakan keseriusan dari ucapan Tuhan Yesus ini? Kalau diaplikasikan, diterapkan dalam hidup kita. Ya, kalau saya merenungkannya begini. Mari kita mengingat berapa banyak kata sia-sia yang kita ucapkan. Semakin orang hidupnya sembarangan, akan semakin banyak kata sia-sia yang diucapkan. Tinggal sekarang mari kita memperhitungkan yang disebut kata sia-sia itu apa. Ya, kata sia-sia itu mesti kata yang tidak tidak berbobot, kata-kata yang tidak menghasilkan hal yang positif, kata-kata yang bahkan mungkin menimbulkan hal-hal yang negatif. Saya mencermati firman Tuhan bagian ini itu mulai dari saya menjadi breaker dulu. Anda tahu breaker ya? Jadi zaman dulu itu saya mendapatkan fasilitas dari kantor namanya HT. HT-nya sampai sekarang masih, saudara. Ya, tapi sedang saya bengkelkan sekarang ini karena sudah bukan hanya belasan tahun, puluhan tahun tidak pernah saya pegang karena saya akhirnya berhenti dari ngebrik. Tapi waktu itu saya sempat menjadi anggota orari, bahkan sampai sekarang ini ijazah saya masih. Saya kalau menjadi anggota orari sudah tidak perlu ujian lagi, tinggal mendaftar aja, nanti dikasih call sign. Itu berangkatnya kan pada waktu itu belum zamannya HP seperti sekarang, belum zamannya internet. Jadi orang kalau bisa berkomunikasi dengan orang jauh itu rasanya wah luar biasa, lebih dari yang lain. Makanya dulu saya menenteng handy talkie HT itu, semakin kecil semakin bangga. Jadi ada yang kecil banget gitu HT. Saya masih punya sampai sekarang itu, tapi mungkin sudah nggak bisa dipakai saking kunonya itu ya. Sekarang mungkin lebih modern lagi. Ya kalau sekarang HT sudah enggak begitu sepopuler dulu lah, orang lebih suka kepada handphone ya, saudara ya. Tapi waktu itu menjadikan semangat untuk ngobrol itu meningkat. Jadi kalau kita mengobrol di salah satu frekuensi, kemudian orang-orang pada masuk di situ, memperkenalkan diri pakai nama samaran ya. Atau nama alias ya, bukan nama samaran sebetulnya, karena itu nanti juga akhirnya jadi nama diri. Seperti saya dulu sering pakai kata Pak Ageng itu, lalu akhirnya sampai sekarang orang masih memanggil saya dengan nama Pak Ageng. Walaupun nama itu sudah saya wariskan juga kepada anak saya, tapi hari-hari ini justru bangkit lagi, saya dipanggil orang dengan sebutan Pak Ageng gitu ya. Makanya saya mengisi di
radio siaran di pemerintah daerah, radio di sini juga pakai nama Pak Ageng gitu aja lah gitu, karena itu sudah menjadi nama diri. Nah hanya begini, kadang-kadang ngobrol itu tidak terasa sampai jam 3 pagi. Jadi kenalan dengan ini namanya siapa, oh ini saya Anu dari kota Anu, ada yang dari jauh gitu, oh saya dari Madiun, wah kok jauh banget, waduh apa kabar Madiun gitu. Terus nanti kita biasanya kopi darat itu bertemu di darat itu. Jadi itu hanya ngobrol, tidak ada gunanya, nah gitu. Dan bahkan nanti kadang-kadang itu hanya guyonan gitu sampai jam 3 pagi, saudara. Bayangkan. Ya mirip lah. Sekarang saudara yang mainan HP juga biasanya sampai larut malam atau sampai dini hari kan seperti itu. Nah mirip seperti itu. Hanya kalau ngebreak ini mengucapkan kata-kata, tidak melihat gambarnya tapi mendengarkan dan berinteraksi malahan begitu. Nah itu. Waktu itu ketika saya membaca firman Tuhan, ucapan Tuhan Yesus ini jadi mikir. Berapa banyak kata sia-sia yang saya ucapkan. Dan saudara, dalam hidup saudara, coba lihat hari ini saja. Ini sudah malam ya, sudah sore ini. Jam 6 sore lebih. Nah, berapa banyak kata sia-sia. Artinya, ada kata-kata yang kita ucapkan itu memang ada tujuan tertentu, bahkan menghasilkan tertentu. Katakanlah mengajar, ya, diskusi hal-hal yang baik, lalu membicarakan bisnis, itu semua ada gunanya gitu. Tapi kalau mengumpat atau bahkan kadang-kadang guyonan yang tidak perlu, atau ya banyak toh kata sia-sia, Anda bisa memahami apa yang saya maksud ya. Jadi seringkali kita ini mengucapkan kata sia-sia, dan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, setiap kata ya, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara, sebagai orang beriman kita memahami bahwa nanti akan ada akhir zaman. Dan di akhir zaman itu, kalau iman Kristiani percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali menjadi hakim dunia. Dan ini diakui bahkan bukan hanya oleh kitab Injil, tetapi di kitab yang lain, saudara. Saya bangga bahwa nanti yang akan menjadi hakim dunia itu adalah Isa alaihi salam, atau Isa al-Masih, atau di kitab suci kita dengan jelas disebut Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana setiap kata sia-sia kok tercatat di sana? Saudara, yang namanya kuasa Tuhan itu ya kuasa Tuhan. Sedang kemampuan manusia saja sekarang ini bisa merekam yang saya ucapkan sekarang ini, bisa didengarkan lagi sekian puluh tahun yang akan datang oleh anak cucu cicit saya gitu, bahwa ada punya nenek moyang. Kalau zaman sekarang ini saya tidak bisa melihat nenek moyang saya yang sekian puluh tahun yang lalu. Kalau besok, kalau YouTube masih ada, maka tetap akan bisa digali bahwa keturunan saya merasakan punya nenek moyang yang dulu mengajarkan kebaikan dari firman Tuhan seperti ini. Nah, ini buatan manusia. Nah, sekarang kalau apa yang dilakukan oleh Yang Maha Kuasa, tentu kalau hanya merekam seluruh kehidupan kita tidak sulit toh. Jadi besok kalau sudah masuk pada hari terakhir, pada zaman akhir itu, di akhirat sana, itu malaikat tinggal mencari channelnya saja. Oh, ini saudara siapa yang mau diteliti hari ini? Wah, itu diteliti kata sia-sia berapa gitu. Tulis kata sia-sia gitu. Laptopnya tidak lelet seperti yang kita punya di bumi. Wah, laptop surgawi itu ini catatannya, wah ini kata sia-sia yang kamu ucapkan sekian ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana menurut saudara? Bagaimana beban kita menghadapi pengadilan nanti, mempertanggungjawabkan itu semua. Nah, saudara, saya punya prinsip bahwa dosa itu bisa dihapuskan. Makanya kalau saudara hari ini menyadari
Dan nanti kita berkata, Tuhan, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai usia saya segini nih, saya sudah mengucapkan kata sia-sia banyak. Yang mengumpat orang, yang guyonan, yang yang ngebrik, yang saling cemooh, yang atau bahkan ya banyaklah kata sia-sia. Tapi ketika hari ini saya berkata, Tuhan ampuni saya, hapuskan dan lupakan semuanya itu, dan bersihkan hidup saya sehingga berkenan kepadamu. Saya percaya dosa-dosa itu hilang. Tuhan Yesus datang di dunia kan untuk itu, untuk menolong kita, untuk menghapus, menghapus hutang, menghapus dosa kita, semacam melunasi hutang seperti itu. Jadi kalau sudah dihapus, ya sudah, tidak ada catatannya. Nanti kalau dibuka di sana oleh malaikat pembuka laptop pribadi-pribadi, maka di sana sudah tidak tercatat lagi. Oh, ini sudah dihapuskan ini. Ya sudah, ya, tidak usah dipertanggungjawabkan, orang sudah dihapuskan kok. Nah, itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa perkataan itu penting. Dan tidak usah dijelaskan secara rohani saja, secara ilmu pengetahuan, secara sains kita sangat paham bahwa perkataan itu penting. Kata-kata yang kita ucapkan itu menduduki arti penting khusus, punya arti penting khusus, punya kedudukan khusus. Kenapa? Karena orang berkomunikasi satu dengan yang lain itu terutama menggunakan kata-kata. Terutama menggunakan kata-kata. Yang lain bisa sih. Yang namanya ilmu komunikasi itu ya saya kebetulan disuruh mengajar komunikasi juga. Jadi saya belajar melihat banyak referensi. Komunikasi bisa dengan warna, komunikasi bisa dengan bau, komunikasi bisa dengan suara udah jelas ya, bisa dengan gestur atau gerak tubuh, ya toh, ya itu komunikasi. Tapi terutama lewat kata-kata. Apa ada komunikasi dengan gerak tubuh? Ya ada dong. Ya, katakanlah ini memejamkan mata begini, itu artinya orang ada perhatian apa? Saya berbicara dengan orang sana, tetapi yang sebelah sini supaya diam gitu. Saya berkata gini, orang sana nggak melihat mata saya yang sini, tapi orang sini mengetahui, oh ini ada apa, kan begitu ya, komunikasinya seling begitu dengan kode-kode tertentu. Nah, itu kan saudara ya. Lalu komunikasi bisa dengan warna, di mana itu? Di traffic light. Merah berhenti, kuning siap-siap jalan, kalau hijau jalan. Lah, itu kan komunikasi dengan warna. Komunikasi dengan bau dilakukan oleh hewan tertentu. Dulu pernah saya sebutkan itu. Jadi Anda tahulah yang mempelajari soal kehidupan hewan ya, itu bahwa hewan tertentu pada waktu berahi membutuhkan pejantannya, maka dia mengeluarkan bau khusus yang mengundang pejantan. Nah, itu yang saya tahu musang itu seperti itu. Nah jadi kebetulan saya hidup di desa dan saya tahu betul kalau ada bau, bau ini bau musang. Di dekat sini ada musang seperti itu, dan biasanya pemburu sangat peka dengan hal-hal yang semacam itu. Nah, jadi perkataan itu penting, kata-kata itu penting. Bukankah Adam dan Hawa di Taman Firdaus, di Taman Eden, dijatuhkan oleh si jahat dengan perkataan, dengan bujukan-bujukan, membolak-balikkan kata. Nah, makanya kalau ada orang yang suka membolak-balikkan kata untuk tujuan kejahatan, itu anak buahnya Lucifer, anak buahnya kejahatan, saudara ya. Dan orang beriman harusnya juga memiliki ilmu membolak-balikkan kata, tetapi untuk kebenaran. Apa ada? Ada, saudara ya. Nah, konselor itu kan begitu. Konselor itu kan sering kali punya metode tertentu untuk membuat konselingnya sampai nangis. Beberapa kali saya melihat semacam itu. Ada orang yang dikonseling sampai nangis, tapi ternyata hanya karena belum memahami ketika kata-kata yang dijelaskan itu
kemudian tahu artinya, ternyata hanya untuk apa istilahnya, mentreatment jiwa, mengolah jiwa supaya memahami apa yang dikatakan oleh konselor semacam itu. Jadi kata-kata yang diucapkan sampai membuat menangis itu ternyata hanya dipakai supaya orang memperhatikan betul dan sampai masuk hati betul. Makanya sampai nangis karena sampai emosinya tersentuh. Tapi itu hal yang penting. Sesudah itu dia ingat, oh iya ya, memang dalam hidup ini harus begitu dan seterusnya. Nah, jadi kata-kata itu penting. Dan ayat berikutnya Tuhan Yesus melanjutkan pernyataannya itu dengan berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, oleh karena itu ucapan itu penting, dan seringkali dianjurkan umat beriman itu mengucapkan hal-hal yang positif. Makanya kata puji Tuhan, terima kasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, oleh berkat Tuhan, itu dianjurkan menjadi buah bibir, ya. Bahkan pada waktu menghadapi hal-hal yang kurang menguntungkan. Sedang bepergian tidak bawa payung, ada di tengah jalan tidak ada tempat berteduh, hujan deras, yang diucapkan apakah waduh celaka hujan begitu, atau berkata puji Tuhan, ya Tuhan memberi hujan. Ya kalau kehujanan di tengah jalan ya pas, enggak di dalam rumah gitu aja, tapi puji Tuhan. Seringkali begitu kan. Jadi orang beriman itu justru dalam segala sesuatu mengucapkan hal-hal yang positif, ya, yang berbobot. Nah, ini yang tidak mudah, ya. Jadi bukan umpatan, bukan cemoohan, bukan rasa benci yang meluap dari ucapan, bukan hal-hal yang sia-sia, ya. Apalagi yang negatif. Yang negatif sudah jelas, kalau seperti umpatan, cemoohan, rasa benci itu negatif. Ini baru kata sia-sia, kata-kata yang tidak berbobot lah namanya. Sia-sia itu ya sebetulnya tidak ada gunanya diucapkan gitu. Ya itu tadi, seperti kadang-kadang guyonan yang tidak ada perlunya seperti itu. Nah kalau para pelawak itu memang serius itu. Mereka mengucapkan itu bisnisnya di kata-kata, ya. Tapi itu pun bisa dipertanyakan kalau lawakan-lawakan yang cenderung kepada hal yang negatif, yang pornografi, yang punya pengaruh buruk, itu bagaimana? Nah itu apakah itu termasuk kata sia-sia? Itu malaikat Tuhan besok yang akan mengadili lah. Tuhan sendiri melalui malaikatnya. Saya rasa begitu, yang akan mengadili. Karena harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, pada hari terakhir. Dan perhatikan, yang ini rasanya kembali lagi sudah cukup terbukti. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Adam dan Hawa itu dihukum karena terkecoh oleh perangkap iblis, sehingga dia berkata ya oke, ya toh, ya sudah setuju, oke, makan. Nah, itu jadi itu yang akan menentukan orang dibenarkan atau dihukum. Makanya saya mengambil judul jangan salah kata, bahaya. Kalau banyak kata sia-sia yang kita ucapkan, apalagi yang negatif, waduh, berarti bisa dihukum banyak itu, hukumannya semakin banyak. Nah, ada di bagian kitab yang lain ya, yang menyatakan bahwa kalau orang beribadah tapi tidak bisa mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Coba Anda cari nanti di situ ada. Ya, orang beribadah tapi tidak bisa mengekang lidahnya, sia-sialah ibadahnya. Jadi perkataan itu menduduki posisi yang penting, memiliki arti penting dalam hidup kita. Karena itu, mari kita mau tidak mau merenungkan bahwa setiap kata
yang kita ucapkan itu harus kata yang berbobot. Kata yang menjadikan, ya kalau orang beriman sudah jelas. Walaupun ini orang mungkin berkata, wah naik banget ini kok yang baik-baik saja yang diberikan. Ya iyalah, orang beriman, orang yang disebut manusia rohani, seharusnya setiap kata yang diucapkan adalah menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan menjadikan hal-hal yang positif, yang membangun, yang konstruktif, bukan yang sia-sia, apalagi yang negatif. Nah, kalau sudah menyadari akan hal ini, berarti setiap hari, saudara, kita punya tugas untuk memiliki penguasaan diri yang baik. Sehingga setiap kata-kata, walaupun itu berupa guyonan, tapi juga guyonan atau humor yang punya arah kepada kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu sia-sia, wow, bahaya. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, saya susun dalam sebuah kalimat begini. Sebagai orang beriman, ternyata tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata. Setiap ucapan harus ada bobotnya. Wow, Anda merasa keseriusannya dalam hal ini? Ini ucapan Tuhan Yesus sendiri yang kita renungkan ini. Saya ulangi. Sebagai orang beriman, ternyata tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata. Setiap ucapan harus ada bobotnya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang masih harus kita doakan dalam minggu ini. Puji Tuhan, hari ini Tuhan tetap memberikan kepada kita kemampuan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari katakan, kuduskan hati kami supaya kami dapat menyembah dan berdoa. Haleluya. Kami memuliakan-Mu Tuhan, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur setiap kami merenungkan firman-Mu, kami mendapatkan rahasia ilahi yang boleh kami hidupi, membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih, kali ini kami Tuhan bawa untuk merenungkan hal yang tiap hari kami gunakan, hal yang merupakan hal-hal praktis dalam kehidupan kami, yaitu tentang perkataan. Ampuni kami kalau kami seringkali kurang menyadari bahwa dalam perkataan pun kami harus mengingat Tuhan, harus berbobot, dan tidak boleh mengucapkan hal yang sia-sia apalagi negatif. Oh Tuhan, ampuni kami. Dan sekarang kami mohon supaya Tuhan membawa kami menjadi sungguh-sungguh orang beriman, sungguh-sungguh anak Tuhan yang merupakan manusia rohani. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mohon
Tuhan memberkati sehingga hidup kami semakin lebih baik di hadapan Tuhan dan melihat hari-hari depan yang penuh harapan seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan pemulihan dan tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Juga kota-kota di mana kami tinggal. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraannya. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami menyerahkan nama-nama yang dalam minggu ini sangat mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon baik yang ada di dalam rumah sakit, yang ada di luar rumah sakit, semuanya Tuhan berkati, Tuhan jamah dengan tangan Tuhan yang kudus, sehingga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberi kesembuhan. Kami berseru dalam nama Yeshua HaMashiach, Isa alaihi salam, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Imam Besar Agung kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alekio Vanuwibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan yang ada di rumah sakit di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri. Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesembuhan sempurna, umur panjang dan sehat, kenyang, Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan. Nama-nama yang kami panjatkan dalam doa ini, bahkan yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang bersama dengan kami ikut berdoa, menyatukan hati dan memohon kesembuhan dari Tuhan. Mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk selain pergumulan kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Yohana Asri Sabtorini, dan saudara kami Thomas Tio Adi Prakoso. Mohon Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, jalan keluar dan keberhasilan sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa, setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang luar biasa, yang semakin membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, dan semangat bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami tetap mengingatkan doa malam dilakukan setiap hari, hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi, jadi yang rutin kami lakukan tiap hari itu doa pagi jam 5 pagi, saudara ya. Dan makin asik, makin banyak yang mendukung mengikuti doa pagi ini, karena kita bertekad membaca kitab Kejadian sampai Wahyu dan direnungkan dengan seksama luar biasa. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Jadi kalau saudara mengikuti doa pagi, saudara otomatis akan membaca kitab suci secara keseluruhan sambil direnungkan khatam. Ya, selesai itu ya. Dan kita berdoa supaya dapat kita selesaikan, bahkan diulangi berkali-kali ya, sehingga memiliki umur yang panjang dari Tuhan. Nah, kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih yang sudah mendukung dan masuk di kolom chatting sore hari ini. Tetap berikan dukungan, setidaknya dukungan doa, ya, kesatuan hati, bersama-sama melayani Tuhan. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.